Perkenalkan, nama aku Ridam Farihana dengan NIM akhir 161. Jadi di sini aku mau jelasin tentang organ genitalia maskulina, femina, dan juga uropoetika. Nah, langsung aja. Yang pertama aku mau jelasin tentang mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Sebelum masuk ke mekanismenya, aku mau jelasin sedikit dulu tentang si bagian yang digunakan untuk si mekanisme dan juga mekanisme ereksi ejakulasi. Jadi bagian yang penting itu adalah penis. Nah, ini itu ada potongan transversal korpus penis. Bisa dilihat kalau penis itu dipotong secara transversal, terdapat bisa terlihat itu ada si yang paling jelas itu corpus cavernosum si penisnya yang ini. Terus di tengah corpus cavernosum penis dia itu ada arteri profunda penis. Terus ada di atasnya itu di bagian sini ini itu ada vena dorsalis superficial penis. Terus di bagian bawah vena dorsalis superficial penis itu ada arteri nervus dorsalis penis. Nah, pada bagian luar penis itu ada kotis, dan di bagian bawah corpus cavernosum penis dia itu ada uretra. Nah, di uretra itu di sekelilingnya dikelilingi oleh corpus spongiosum penis dan juga si tunica albuginea. Nah, masuk ke mekanismenya. Yang pertama itu jadi si ereksi dan juga ejakulasi ini dia itu dibagi jadi 3 fase. Nah, pada fase pertama itu ada fase emisi. Nah, fase emisi ini dia itu dimulai dengan rangsangan seksual yang memicu pelepasan sperma dari testis dan juga epididymis. Lalu sperma itu kemudian bercampur dengan cairan dari kelenjar-kelenjar di penis itu kayak ada prostat, vesicula seminalis untuk membentuk semen. Terus ketika si semen udah terbentuk akan terjadi kontraksi otot polos di vas deferens dan juga vesicula seminalis untuk mendorong si uretra itu agar bisa keluar ke uretra. Maksudnya mendorong si cairan semen dan juga si spermanya agar bisa keluar ke uretra. Nah, selanjutnya setelah masuk fase emisi ada fase pengeluaran. Namanya aja fase pengeluaran, jadi si semen dan juga spermanya akan dikeluarkan. Yang pertama itu dimulai dengan kontraksi otot dasar panggul dan juga otot sphincter uretra eksternal. Lalu meningkatkan tekanan di uretra dan juga tekanan ini mendorong si semen itu bisa keluar dari penis melalui si lubang uretra. Nah, ketika udah selesai ke fase pengeluaran, lalu akan masuk ke fase yang namanya fase orgasme. Jadi fase ini dia itu puncak dari gairah seksual seseorang, ditandai dengan kontraksi otot-otot tubuh yang kuat dan juga sensasi pleasure yang intens. Terus sensasi ini dihasilkan oleh stimulasi saraf sensorik di penis dan juga kelenjar prostat. Nah, tadi kan ada yang namanya fase emisi. Jadi di fase emisi ini adalah gambaran penisnya dimulai dari skrotum. Dimulai dari testis. Jadi si sperma itu dia itu akan diproduksi di testis, lalu akan disalurkan ke epididymis di sebelah sini. Nah, di epididymis itu sperma itu akan dimatangkan sampai pada waktunya si sperma itu bisa dikeluarkan atau udah matang gitu. Nah, perjalanannya si sperma itu dia itu ketika udah di testis kan tadi dimatangkan di epididymis. Nah, ketika udah matang di epididymis, pada fase emisi tadi dia itu spermanya akan keluar dari epididymis menuju ke atas bagian sini ke vas deferens, lalu dia akan melalui vesika urinaria, lalu dia akan masuk ke kelenjar prostat. Nah, nanti kelenjar prostat ini dia itu akan mengeluarkan sekret untuk membantu si spermanya. Nah, habis dari prostat dia akan menuju ke uretra.
Nah, si prostat itu mengeluarkan semen buat si sperma itu bisa hidup sampai ke vagina. Kan seperti yang kita ketahui, kalau si sperma itu dia itu kan pH-nya basa. Nah, tapi ketika vagina itu pH-nya itu asam. Nah, kalau tidak ada lingkungan yang memadai untuk si spermanya hidup, jadi dia itu tidak akan bisa masuk ke vagina, soalnya pH-nya aja udah beda. Nah, si sperma ini dia itu dibantu untuk tetap hidup melalui cairan-cairan mukus yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di penis. Nah, kelenjar-kelenjar apa aja yang ada di penis dan uh, yang membantu ereksi dan juga ejakulasi. Yang pertama itu ada kelenjar prostat, ini paling gede di bagian bawah vesika urinaria. Nah, si kelenjar prostat ini seperti namanya, dia itu memproduksi cairan prostat untuk membantu mengeluarkan si sperma. Terus habis dari kelenjar prostat ada yang namanya kelenjar seminal vesikal atau vesikula seminalis. Nah, di ini vesikula seminalis dia itu memproduksi cairan yang mengandung gula dan zat-zat lain yang digunakan untuk memberi energi si sperma. Jadi gula atau fruktosa itu dia itu fungsinya untuk memberi si sperma energi agar sperma itu tetap hidup dan juga bisa berenang. Terus habis itu ada kelenjar bulbourethralis. Nah, di atau bulbourethral gland ini di sini di bagian bawah prostat itu tuh di antara otot sphincter ya. Nah, fungsi dari kelenjar ini itu apa? Fungsinya itu yaitu untuk memproduksi cairan preejakulasi yang membantu membersihkan si uretra dari urin agar sperma dapat melewati uretra dengan mudah. Jadi kan sperma itu keluarnya melalui uretra, sedangkan urin pria itu keluarnya juga melalui uretra. Nah, si kelenjar bulbouretralis ini dia itu membantu ketika seorang laki-laki mengeluarkan buang air kecil, otomatis kan ada urin-urin yang tersisa di uretra. Nah, bulbouretra ini dia itu membantu membersihkan bagian uretra agar terhindar dari urin sehingga si sperma dan juga semen-semen itu bisa keluar dan juga bisa tetap hidup sampai ke vagina gitu. Terus habis gitu masuk ke mekanisme fertilisasi dan juga implantasi. Jadi, mekanisme ini dibagi jadi dua, ada fertilisasi sama nidasi. Nah, di fase fertilisasi ini, dia itu sperma menembus si zona pellucida, kepalanya sperma dia itu menembus si zona pellucida, tapi si ekornya itu terputus sehingga cuma kepalanya doang yang menembus ke sitoplasma oosit. Nah, akhirnya akan terjadilah yang namanya fertilisasi dan terbentuk yang namanya zigot. Nah, granula-granula dalam sitoplasma akan menembus oosit. Tidak dapat ditembus sperma lain. Jadi nanti ketika si kepala sperma udah menembus zona pellucida dan ekornya tuh keluar kan. Nah, si oosit itu, zona pellucidanya itu, dia itu akan mengeras secara otomatis karena si oosit itu udah dimasukin sama kepala sperma. Terus, nah hal ini itu bisa terjadi di ampula tuba fallopi. Nah, dia itu masukkan 23 kromosom ovum plus 23 kromosom sperma akan menjadi 46 kromosom haploid. Nah, selanjutnya masuk ke nidasi. Nah, nidasi ini fertilisasi kan terjadi di tuba uterina. Nah, selanjutnya zigot mengalami pembelahan dalam perjalanan menuju ke uterus. Jadi kan tadi fertilisasinya berada di tuba fallopi. Nah, dia itu akan melakukan perjalanan yang namanya egg travel
setelah terjadi fertilisasi dan juga terbentuk zigot, zigot ini akan membelah menjadi 2 sel pada hari kedua setelah fertilisasi dan menjadi 4 sel pada hari ketiga. Pada hari keempat akan terbentuk yang namanya morula. Nah, langkah-langkah transpolasi zigot itu dari tuba falopi sampai ke kavum uteri itu kira-kira butuh waktu sekitar 3-5 hari. Nah, akibat aliran sekresi epitel dan juga silia akan kontraksi ismus tuba falopi 3 hari setelah ovulasi. Lalu peningkatan progesteron yang memberikan efek relaksasi tuba sehingga mempermudahkan si ovum itu berjalan ke uterus untuk melakukan implantasi. Nah, sambil ketika jalan, si zigot itu membelah terus dan akhirnya jadi blast. Jadi kan tadi ketika dia difertilisasi ke tuba falopi ya, di tuba falopi itu dia itu akan berjalan yang namanya ekstraho tadi menuju ke uterus. Nah, selama perjalanan tadi si oosit yang udah dibuahi tadi, dia itu akan melakukan pembelahan. Nah, akhirnya akan setelah pembelahan nanti akan terjadi pembelahan blastokista, yaitu 100 sel. Nah, kemudian ketika udah terjadi blastokista akan terjadi implantasi. Nah, selanjutnya perjalanan urin. Jadi urin itu terbentuk awalnya itu dari ginjal. Nah, di ginjal itu ada yang namanya glomerulus. Ini dia pada bagian gambar pada bagian sini, dia itu adalah nefron. Jadi nefron itu ada pada bagian ginjal. Seperti yang kita tahu, nefron itu ada di bagian korteks dan juga beberapa di korteks dan juga beberapa di medula. Nah, nefron ini dia itu yang menyaring darah agar menjadi urin. Nah, perjalanan urin di nefron itu pertama itu ada glomerulus, darah dari glomerulus, darah atau arteri yang akan masuk ke glomerulus. Nah, nanti akan disaring atau difiltrasi di glomerulus. Nah, partikel-partikel yang besar di glomerulus itu dia itu tidak akan ikut keluar bersama urin. Jadi kayak molekul-molekul besar tuh kayak glukosa, protein gitu-gitu, dia itu nggak ikut keluar, dia itu akan balik lagi ke aliran darah. Nah, yang keluar itu kayak molekul-molekul kecil aja. Nah, selanjutnya dia itu urin itu akan masuk ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal dia itu akan ngereabsorpsi H2O. Lalu urin akan melakukan perjalanan melalui si lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle akan dilakukan reabsorpsi dan juga sekresi. Ketika setelah melalui lengkung Henle, dia itu akan menuju ke tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal dia itu akan menuju ke ductus collectivus dan pada perjalanan itu terjadi yang namanya augmentasi. Jadi kayak darah itu pertamanya itu disaring oleh glomerulus, terus akan jadi urin primer, terus masuk ke tubulus contortus proximal, masuk ke lengkung Henle, terus jadi urin sekunder, urin primer, habis gitu ke tubulus contortus distal dan ke ductus collectivus. Terus jadi urin sekunder. Nah, habis dari ductus collectivus, seperti yang kita lihat ini pada bagian bawah ginjal, bagian dekat ginjal ini tuh setelah dari ductus collectivus dia itu akan keluar ke ureter. Nah, di ureter ini dia itu akan masuk ke vesika urinaria. Nah, jadi dua ureter sebelah kanan juga kiri dia itu akan sama-sama masuk ke vesika urinaria. Nah, nanti si urin itu akan ditampung di vesika urinaria, terus nanti akan dikeluarkan ke
uretra. Nah, ini gambaran ini ya, uretra si perempuan dan juga laki-laki. Jadi kalau perempuan itu pada bagian uretra dan juga vagina untuk proses pembuahan dia itu beda ya jalannya. Jadi kayak ada uretra, ada vagina, terus ada anus. Nah, tapi kalau yang laki-laki dia itu jadi satu dari uretra, terus untuk tempat untuk keluarnya si urin dan juga si sperma. Jadi kayak barengan gitu. Nah, tadi kan ada si bulbo uretral itu yang gunanya untuk membersihkan urin agar si spermanya bisa keluar ya. Tapi kalau perempuan beda, dia tuh jalan untuk pembuahan dan juga berkemih dia itu ada jalurnya sendiri. Nah, sedangkan kalau yang laki-laki itu dia itu uretranya tuh lebih panjang, sekitar 3 kali lipat dari perempuan. Nah, sedangkan perempuan tuh pendek. Jadi perempuan tuh gampang terkena infeksi saluran kemih karena posisinya juga dekat dengan anus dan panjangnya sangat pendek dibandingkan dengan laki-laki tuh kayak lebih jarang gitu. Nah, masuk ke mekanisme berkemih. Jadi mekanisme berkemih pertama itu ada filling stage. Jadi kandung kemih itu terisi secara progresif hingga tegang pada dinding-dindingnya itu meningkat melalui nilai ambang batas. Jadi filling state itu bisa terpenuhi ketika si vesika urinaria itu sudah terisi penuh yang bisa menampung sekitar 350 sampai 400 mili urin. Jadi di vesika urinaria ini itu penuh. Jadi dia itu masuk ke filling state. Setelah ke filling state, dia itu akan ke voiding stage. Nah, di voiding stage ini dimulai ketika bladder telah renggang sampai si batas maksimal atau vesika urinarinya itu udah renggang sampai ke batas maksimal, itu akan masuk ke voiding stage. Nah, ini ketika si vesika urinaria penuh, nanti akan menghasilkan reseptor tegang atau stress reseptor. Nah, nanti akan disalurkan oleh saraf efferens ke medulla spinalis. Nah, saraf efferens ini akan menghasilkan dua reaksi. Yang pertama itu dia itu akan dialirkan ke otak untuk memberi sinyal kalau si vesika urinaria tuh udah penuh nih. Itu reaksi yang pertama. Terus reaksi yang kedua nanti itu akan diteruskan sama saraf eferen. Nah, sama si saraf eferen ini dia itu akan mengontraksikan si vesika urinaria agar mengosongkan si vesika urinaria. Nah, ketika saraf eferen ini menuju ke vesika urinaria, dia itu akan ibaratnya kayak merelaksasikan otot-otot di vesika urinaria agar si urin itu bisa keluar. Selain vesika urinaria, saraf eferen ini juga memengaruhi otot sphincter yang ada di bawahnya vesika urinaria, itu sebelah sini. Nah, ini tuh di bawah pubic bone, di bawahnya itu ada sphincter bagian yang mengelilingi si uretra. Jadi seorang itu bisa nahan kencing karena si sphincternya ini dia itu bisa bisa menahan kencingnya agar nggak keluar gitu. Nah, waktu si eferen ini sampai ke kandung kemih, dia itu menginisiasi si sphincter itu agar bisa relaksasi juga. Jadi selain kandung kemih, ada juga si muskulus sphincternya itu biar si relaksasi agar si urin itu bisa keluar gitu. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang
organ genitalia maskulina, femina, dan juga aura poetika. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada salah kata juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.